dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat yang diberi kesempatan dalam menghadiri ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari saya pimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, terpuji nama Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memimpin kami pada hari-hari yang lalu hingga pada pagi ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan setiap jemaat kami yang telah mempunyai kesempatan untuk beribadah pada pagi ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, Kau lindungi mereka Tuhan, baik dimanapun mereka mengikuti ibadah ini pada pagi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan perjalanan kebaktian kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh-roh iblis, roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu perjalanan kebaktian ini Tuhan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami serahkan juga Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk acara perjamuan kudus yang akan dijalankan dalam kebaktian ini Tuhan. Dan Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pelayanan yang telah menjayakan kebaktian kami pada pagi ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam kebaktian ini Tuhan, mengikut kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Mari kita sama-sama datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini, yaitu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan
oleh karena berkat yang telah Kau berikan pada kami ya Bapa. Kami ingin terus ya Bapa untuk puji dan muliakan Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seterusnya mari kita naikkan lagu, kita nyatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yang terakhir, Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Amin. Seterusnya kita terus mempersiapkan diri kita. Kita naikkan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas.
bersyukur padamu dengan apakanku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama, saya mengucapkan selamat pagi untuk kita dan bersyukur kita boleh bersama lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, khususnya firman Tuhan yang kita akan belajar bersama, bahkan juga nanti kita akan bersama di dalam perjamuan Tuhan. Dan sebelum itu kita berterima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil kesempatan mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah yang dianjurkan oleh Pusat PAM pada minggu yang lepas. Jadi puji Tuhan, dan saya percaya jemaat Tuhan diberkati ketika telah mengikuti ibadah pada waktu itu. Pada hari ini kita bersyukur sekali lagi kerana diberi kesempatan yang walaupun kita sedar kesusahan ataupun kesulitan masih ada di luar sana, itu tidak akan menghalang kita untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Malah perkara ini, kesulitan ini akan membuat hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, membuat kita lebih bersemangat lagi untuk menghadap hadirat Tuhan. Saya percaya itu, saudara, sebab ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita, pasti kita mempunyai jawapan. Selalu ada jawapan bagi kita untuk menghadapi kesukaran kita. Sebelum kita mendengar sedikit firman Tuhan sebagai renungan bagi kehidupan kita sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan, terlebih dahulu saya memimpin kita di dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami. Kami menyambut waktu ataupun kesempatan yang indah pada pagi ini Tuhan, dengan hati yang bergembira, hati yang bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan waktu yang begitu indah bagi kami umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan, untuk berhimpun bersama, duduk, mengambil waktu bersama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Walaupun pada hari ini Tuhan, keadaan ibadah kami, perhimpunan kami sungguh-sungguh berbeza, tidak seperti yang kami lakukan sebelum ini. Namun itu tidak akan mematahkan semangat kami untuk terus menghadap hadirat Tuhan. Tidak akan mematahkan semangat kami untuk selalu memuliakan Tuhan. Tidak akan mematahkan semangat kami untuk berkumpul bersama jemaat-jemaat Tuhan, bersama keluarga, suami, istri dan anak-anak. Tetapi semakin
kami giat melakukannya Tuhan di dalam hidup ini. Sebab kami tahu Tuhan bahwa hidup bersama Tuhan dalam saat-saat kesulitan seperti ini, kesempitan, kesusahan seperti ini, sudah pasti kami akan mendapat jawaban daripada Tuhan untuk kami menghadapi semuanya. Sebabnya Tuhan, perkara-perkara ataupun kesusahan-kesusahan yang ada, yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, tidak sama sekali akan mematahkan semangat kami untuk bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Tuhan, di sini kami umat-umat-Mu berkumpul, siap sedia untuk mendengar firman Tuhan. Di sini juga hamba-Mu siap sedia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi penuntun kehidupan kami, yang kami akan jalani hari-hari ini Tuhan Yesus, yang penuh dengan kesukaran ini, yang penuh dengan kesusahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau memberkati masa kami, waktu kami. Engkau memberkati setiap diri kami Tuhan. Engkau memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk memahami firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga itulah firman-Mu itulah yang akan menjadi makanan rohani kami untuk menguatkan iman kami yang ketika kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu kepada seluruh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, ibu bapak yang saya kasihi, tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan untuk kita pada hari ini yaitu kerinduan akan Allah. Perkara ini sangat penting untuk kita di hari-hari yang susah ini, di hari-hari yang penuh dengan cabaran ini. Saudara, kita tahu bahwa kehidupan kita pada hari ini dihimpit dengan kesusahan, dengan kesulitan. Masalah yang sangat besar diantaranya adalah pandemik COVID-19 yang selalu kita perkatakan, yang selalu kita ucapkan di dalam melalui mulut kita. Dan apatah lagi masalah pandemik COVID-19 ini sudah menggenapi usia 1 tahun melanda seluruh dunia ini. Dan kesannya saudara, seperti yang kita tahu, begitu luar biasa kesannya. Kematian sudah mencapai ratusan ribu, dan kesan-kesan yang lainnya ya, terhadap masalah kepada manusia, masalah-masalah kepada ekonomi, masalah kepada apa sahaja. Dan kebiasaan-kebiasaan kita sudah berubah, sudah banyak terjadi perubahan akibat daripada masalah besar ataupun pandemik COVID-19 ini. Dan tidak kurang masyarakat ataupun umat-umat Kristen yang sudah pudar semangatnya di hadapan Tuhan. Kemungkinan mereka mengatakan bahwa Allah tidak mempedulikan, Tuhan tidak mempedulikan dunia ini. Kemungkinan di dalam hati mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi melihat dunia ini, menyebabkan pandemi COVID-19 ini sentiasa ada di dunia ini, kekal ada di dunia ini. Saudara, ibu bapak yang saya kasih, Tuhan tahu apa yang berlaku di dunia ini. Tuhan ada cara, Tuhan ada waktunya. Oleh sebab itu kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak rentak dan hati kita. Tuhan mempunyai rancangan tersendiri untuk kita ketika kita menghadapi COVID-19 ini ataupun kesusahan-kesusahan yang lain. Jadi saya peringatkan saudara ibu bapak yang saya kasih, jangan sampai kita kehilangan kerinduan kita terhadap Allah ketika kita menghadapi kehidupan kita pada hari ini. Kita tahu
semua orang tahu bahwa kita sedang menghadapi kesusahan. Tapi mari kita ingat, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita melihat kepada Allah. Semakin kita dicengkam, semakin kita dibelenggu oleh kesusahan dunia ini. Tapi saudara, saya peringatkan, semakin kita merindukan Tuhan, semakin kita melihat Tuhan, semakin kita mau menghadap hadirat Tuhan. Saudara, ibu bapak yang saya kasih, inilah firman Tuhan pada hari ini. Dengan harapan saya bahwa ia akan menguatkan iman kita untuk menghadapi situasi yang sangat besar pada hari ini, bahaya yang sangat besar pada hari ini. Mari kita lihat di dalam Mazmur, kitab Mazmur 42 ayat 1 sehingga ayat 3 berkata demikian: seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allah? Saudara, ibu bapak yang saya kasihi, merupakan pemazmur ataupun Bani Korah, ya, sedang menyelidiki hati mereka, sedang sadar dan mengetahui hati mereka pada ketika ini merindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sekarang ini mereka menyifatkan, mereka menggambarkan hati mereka yang rindu terhadap Tuhan seperti rusa, seperti seekor rusa ataupun seperti seekor binatang yang selalu rindu akan sungai yang berair untuk diminum. Saudara, ibu bapak yang saya kasihi, pengertian saya dengan firman Tuhan pada hari ini berkaitan dengan sungai yang berair. Yang pertama, sungai khusus untuk segala binatang untuk diminum, khususnya berada di hutan. Dan bagi orang kenyah, dia katakan bahwa itu sungan. Dan sungan itu selalu dihadiri, selalu dilawati oleh pelbagai jenis binatang, baik itu rusa, babi, binatang-binatang besar, binatang-binatang kecil, bahkan burung-burung juga menghampiri sungai itu untuk diminum. Dan ada dikhususkan untuk binatang-binatang, yaitu sungan. Dan kedua, air biasa, sungai biasa. Dan binatang juga akan menghampiri sungai-sungai tersebut jika ada kemarau panjang dan tidak ada sungan, tapi mereka juga akan sampai ke sungai. Ya saudara, ibu bapak yang saya kasihi, di mana saja ada air ataupun sungai yang berair, sungan itu ataupun sungai itu, di situ juga binatang itu pergi untuk berkumpul meminum sungan itu ataupun sungai itu. Saudara, jadi kita melihat bahwa binatang itu merindukannya, sebab itu makanannya, sebab itu minumannya yang harus dia minum setiap waktu. Dan di mana-mana sahaja ada sungai, di mana-mana saja ada sungai yang berair ataupun sungai, di situ binatang itu pergi. Dan pemazmur melihat bahwa jiwa mereka seperti itu. Ketika mereka memperhatikan, ketika mereka sadar, ya diri mereka begitu rindu di hadapan Tuhan. Dan mereka menggambarkan diri mereka seperti binatang itu. Ketika mereka juga pernah melihat keadaan binatang seperti itu, khususnya rusa. Ya saudara, ibu bapak yang saya kasih, mereka mengerti yang diri mereka begitu merindui Tuhan ataupun Allah di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, oleh karena ia merindukan sungai yang berair itu, maka ia selalu pergi untuk mencari air tersebut ataupun sungai tersebut untuk diminum. Dan begitu juga pemazmur ini menggambarkan dirinya kepada Tuhan, di mana Tuhan itu berada.
Di situ dia merindukannya. Di situ dia nak pergi. Di situ dia nak menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, sejauh manapun air itu, ia akan sanggup pergi, ataupun rusa itu sanggup pergi, binatang itu sanggup pergi, sebab ia menyukai air itu ataupun sungai itu. Ya, demikianlah pemazmur, saudara, menyatakan bahwa jiwanya sangat-sangat merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku, katanya. Jadi apa yang diucapkan oleh firman Tuhan pada hari ini, ya, jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Dengan perkataan haus, siapa haus harus minum. Jadi Bani Korah ataupun pemazmur ini sadar bahwa dia harus minum kepada Allah. Dia harus mencari Tuhan. Dia harus menikmati sesuatu daripada Tuhan. Sebab kalau tidak, ia akan merasakan dirinya kosong. Kalau tidak, dia akan merasakan dirinya tidak ada apa-apa. Jadi kerinduannya itu akan membuat dirinya lebih mendekati Tuhan. Ya. Dan jiwaku haus kepada Allah. Dan kedua, perkataan firman Tuhan berkata, bilahkah aku boleh datang melihat Allah? Nah, ini menunjukkan kerinduan yang sangat besar, ya, kepada pemazmur ini. Bilahkah aku boleh datang? Ini soalan di dalam dirinya sendiri. Jadi maksudnya jiwanya ataupun kehidupannya, dia nak berjumpa, dia nak bersama Tuhan selalu di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia mengatakan di dalam firman Tuhan, air mataku, katanya, menjadi makananku siang dan malam. Dan ini menunjukkan kesungguhan pemazmur ini. Ia selalu menghadap hadirat Tuhan, berdoa sehingga meneteskan air mata. Dan kerinduan itu menyebabkan mereka mengeluarkan air mata. Sebab mereka kerinduan mereka mau berjumpa Tuhan, mau bersama Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki perbuatan yang seperti ini, ya, dan mereka juga tidak sedar mereka akan mengeluarkan air mata mereka. Apatah lagi ketika mereka menghadap hadirat Tuhan. Apatah lagi ketika seseorang itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sehinggalah terjadi emosi di dalam dirinya dan mengeluarkan air mata, menunjukkan tangisan mereka kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Inilah yang pemazmur ungkapkan di dalam dirinya, yang menunjukkan dirinya begitu rindu kepada Tuhan sehingga mengambil contoh kepada seekor binatang ataupun rusa yang merindukan air, sungai yang berair itu. Ya, dan demikianlah kehidupan pemazmur ini, saudara, ibu bapak yang saya kasih. Ya, jadi mari kita melihat, saudara, dan jiwa kepada jiwa kita, yaitu jiwa yang merindukan Tuhan. Oke, jadi apa yang terjadi ketika jiwa kita merindukan Tuhan? Apa yang terjadi ketika jiwa pemazmur ataupun Bani Korah merindukan Tuhan? Dia katakan, bila aku mau berjumpa Tuhan, jiwaku haus. Ini yang terjadi ketika jiwa seseorang itu merindukan Tuhan. Jadi ketika jiwa kita merindukan Tuhan, pasti akan selalu mencari Tuhan. Ini hal pertama, selalu mau mencari Tuhan. Ya, sehingga pemazmur berkata, jiwaku haus, jiwaku merindukan Tuhan. Bilahkah aku boleh datang melihat Tuhan? Dia pasti selalu mencari Tuhan, jiwa yang merindukan Tuhan. Dan juga Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakannya kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, carilah Tuhan selama diberi kesempatan untuk kita mencari Dia. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berusaha menemui Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sebab ketika tiba waktunya, ya, kita tidak akan ada lagi waktu, kita tidak ada lagi masa untuk berseru kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan itu. Nah, kesempatan yang ada pada hari ini, jantung kita masih bergerak dan kita masih boleh bernapas dan sebagainya. Nah, inilah kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu,
Marilah kita mencari Tuhan. Mari kita berseru kepadanya. Nah, inilah jiwa yang merindukan Tuhan. Pasti selalu mau mencari Tuhan. Yang kedua, ya, ketika kita mengatakan jiwa kita merindukan Tuhan, pasti selalu ada masa bagi dia. Ya, bila aku boleh datang kepada Tuhan. Ya, bila aku boleh datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, pemazmur katakan, mataku menjadi makananku siang dan malam. Jadi selalu ada masa bagi pemazmur, selalu ada masa bagi Bani Korah. Ya, sebab mereka sudah mengetahui yang mereka sangat merindukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, pasti selalu ada masa bagi Tuhan. Itulah jiwa yang merindukan Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, inilah masa-masa kita kepada Tuhan. Kita ambil waktu kita pada Tuhan, merenungkan Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam. Pertanyaan saya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya, kita akan menjawab secara jujur di dalam hati kita. Apakah kita siang dan malam bersama dengan Tuhan? Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, baik di awal pagi ataupun pada waktu malam. Apakah kita pernah melakukannya? Ataupun semuanya adalah untuk kita, dan kita tidak pernah duduk bersama dengan Tuhan untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan dan baca apa yang kita mau baca, ya, mendengar suara Tuhan dan berdoa sebagainya. Jadi firman Tuhan mengatakan pada hari ini kita menyukai Taurat Tuhan itu, sebab kita menyukai Tuhan. Ketika kita mengatakan kita menyukai Tuhan, dan kita juga menyukai Taurat Tuhan itu. Jadi ketika kita mengatakan yang kita merindukan Tuhan, kita juga rindu akan Taurat Tuhan. Oleh sebab itu kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pasti selalu ada masa kita kepada Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 39b juga berkata kepada kita, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan teruskan mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Nah, saudara, ibu bapak yang saya kasihi, Tuhan memuji Maria, sebab Maria selalu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi selalu ada masa Maria untuk bersama Tuhan. Sedangkan Marta sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak ada masa untuk mendengarkan Tuhan. Nah, Tuhan memuji Maria. Ya, sebab Maria terus mendengar perkataan Tuhan, terus duduk bersama Tuhan dengan perkataan, ya, selalu ada masa bagi dia. Yes, Maria selalu ada masa bagi Tuhan. Nah, jiwa yang merindukan Tuhan pasti selalu ada masa bagi Tuhan. Nah, yang ketiga, ketika kita mengatakan jiwa kita rindu kepada Tuhan, pasti kita mau menyenangkan Tuhan. Ya, pasti kita mau menyenangkan Tuhan. Nah, pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nah, ini menunjukkan yang pemazmur ini, ya, selalu mau menyenangkan Tuhan. Juga dengan perkataan, bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Ya, juga ini adalah terbukti bahwa ia mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari kita, ketika kita mengatakan jiwa kita merindukan Tuhan, pasti kita mau menyenangkan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 17 berkata kepada kita, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Muliakanlah dia, sembahkanlah dia. Ya, Mazmur 22 ayat 23 berkata, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Juga Mazmur pasal 34 ayat 3 berkata, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ayo, mari kita bersama-sama memasyurkan nama Tuhan kita. Ya, mari kita memuji dia. Mari kita memuliakan Tuhan itu.
Jangan ada hal-hal lain yang menyibukkan kita sehingga kita tidak ada masa dan waktu bersama dengan Tuhan. Ya, satu perkara lagi saudara, dan dengan Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan ini juga cara kita memuliakan Tuhan. Ketika kita mengatakan jiwa kita merindukan Tuhan, kita selalu mau menyenangkan Tuhan, selalu mau memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita, masa kita, waktu kita, dan juga tubuh kita. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Inilah jiwa yang rindu kepada Tuhan. Ya, kita selalu mau memberi sesuatu kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Amsal yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, jadi ini cara kita memuliakan Tuhan. Ini juga cara kita menunjukkan yang hati kita rindu kepada Tuhan. Dan yang terakhir dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di atas kayu salib Tuhan membeli tubuh kita dengan harga yang lunas, sudah dibayar dan tidak berhutang. Oleh sebab itu, kita yang telah dibelikan oleh Tuhan, kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan daripada dosa dan maut itu, mari kita gunakan tubuh kita. Mari kita gunakan kebebasan yang ada pada kita. Mari kita gunakan kedamaian yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup. Ya, saudara, ibu, bapak yang saya kasih, jangan pernah kita gagal untuk melakukan kebaikan ataupun untuk melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Mari kita tunjukkan yang jiwa kita merindukan Tuhan, hati kita merindukan Tuhan, hidup kita merindukan Tuhan. Jangan kita hanya mengatakan, saya sungguh rindu kepada Tuhan, tetapi tidak pernah ada sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sering gagal untuk memuliakan Tuhan. Kita sering gagal untuk menyenangkan Tuhan. Mari ketika kita mengatakan jiwa kita merindukan Tuhan, mari kita mengangkat nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah kita. Allah itu baik. Ya, biarlah jiwa kita seperti rusa yang merindu sungai yang berair, selalu mau datang kepada Tuhan. Biarlah juga air mata kita menjadi makanan kita siang dan malam. Mari kita datang kepada Tuhan siang dan malam, merenungkan Taurat itu. Mari kita datang menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mari selalu ada waktu kita kepada Tuhan. Jangan selalu waktu kita untuk diri kita sendiri. Hari Senin kita punya, hari Selasa kita punya, hari Rabu hingga Sabtu kita punya. Jangan lagi mencuri hari Ahad itu. Sebab hari Ahad itu Tuhan sudah khususkan untuk kita, supaya kita duduk bersama Tuhan, supaya kita mendengarkan Tuhan seperti Maria duduk mengambil waktu bersama Tuhan. Jangan kita mencuri waktu itu lagi. Itu sudah cukup untuk Tuhan. Dan 6 hari untuk kita, 1 hari untuk Tuhan. Jangan melanggar peraturan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, telah mengajar kami melalui firman. Tuhan, mulai hari ini kami mau datang kepadamu, menyatakan hati kami yang sungguh rindu kepada Tuhan. Ketika kami menyatakan yang jiwa kami merindukan Tuhan, kami selalu mau mencari Tuhan. Ketika kami mengatakan jiwa kami merindukan Tuhan, selalu ada masa kami bersama Tuhan. Ketika kami menyatakan jiwa kami merindukan Tuhan, kami selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami merindukan Tuhan, ketika kami mengetahui, menyatakan yang jiwa kami merindukan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan, biarlah benar-benar hati kami, jiwa kami, hidup kami merindukan Tuhan, dan siap sedia selalu mau bersama dengan Tuhan. Pemazmur berkata, jiwaku
merindukan Tuhan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, itulah yang diperkatakan oleh firman Tuhan kepada kami. Dan biarlah jugalah itu yang menjadi kehidupan kami Tuhan, ketika kami merindukan Tuhan di dalam diri kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang tawar hati akibat menghadapi situasi ataupun keadaan dunia ini pada hari ini. Tapi biarlah kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dengar doa kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita mau menghadapi perjamuan Tuhan. Dan ini merupakan aktiviti bulanan kita yang harus kita lakukan. Dan kita pernah juga mengikuti rancangan ataupun program daripada pusat BAM, yaitu pada masa kebaktian Jumaat Agung dan Paskah. Tapi peringkat gereja kita teruskan aktiviti kita. Kita tidak akan melepaskan peluang begitu sahaja, sebab kita percaya juga ada segelintir jemaat Tuhan yang tidak sempat mengikuti program daripada pusat. Itu sebabnya kita mau teruskan juga perjamuan suci kita pada hari ini. Dan sebelum itu, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 22 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.'" Mari kita berdoa sebelum kita mengambil perjamuan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberi peluang sekali lagi untuk kembali bersama Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami kembali Tuhan, melihat apa yang Engkau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, melibatkan kehidupan kami Tuhan. Yang sebenarnya menurut firman Tuhan, upah dosa itu adalah maut. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini membebaskan kami. Sengat maut itu sudah tidak ada lagi. Garangan maut itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah hidup kekal yang Tuhan siapkan untuk kami melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau melakukannya untuk kami. Dan itulah yang tidak pernah hilang di dalam ingatan kami Tuhan. Kami selalu mau memuliakan Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memulakannya. Dan juga Engkau yang akan menerima kepujian-pujian daripada umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami ketika kami bersama di dalam perjamuan suci pada hari ini. Memberkati roti adalah merupakan tubuh-Mu. Memberkati air adalah merupakan darah-Mu Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Dan menjadi semangat bagi kami Tuhan untuk hidup bersama Tuhan, menjadi keyakinan bagi kami Tuhan untuk keselamatan kami, menjadi keyakinan bagi kami untuk kebangkitan kami ya Tuhan Yesus di bersama dengan Tuhan ketika Engkau memulakannya di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, mari saya menjemput kita untuk bangkit dan berdiri.
Dan kita siapkan roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap umat-Mu yang telah mengambil kesempatan pada pagi hari ini bersama menghadap perjamuan Tuhan. Tuhan melalui firman, melalui perjamuan suci pada pagi ini, setiap orang yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, setiap orang yang susah Kau hiburkan, orang yang lemah Kau kuatkan Tuhan, orang yang punya masalah Tuhan Engkau lepaskan mereka daripada masalah-masalah mereka. Dan melalui perjamuan suci ini juga Tuhan, kami tidak pernah akan lupa untuk memperkatakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kami melupakan Tuhan di dalam hidup ini, sebab Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dan Tuhan, biarlah kami selalu membawa hati kami, memberi hati kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami sudah belajar yang hati kami, jiwa kami selalu merindukan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati umat-Mu Tuhan Yesus, seluruh kami Tuhan dalam kehidupan ini, mulai hari ini dan masa-masa yang akan datang Tuhan, seperti mana hadirnya Engkau di dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah berlalu, begitu juga hendaknya Tuhan kehidupan kami di masa-masa akan datang, Tuhan turut hadir untuk bersama kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai seluruh kehidupan kami, umat-umat-Mu. Anak-anak yang bersekolah Tuhan, selamatkanlah mereka dan berilah hikmat kepada mereka. Umat-umat-Mu yang bekerja juga Tuhan, Kau selamatkan mereka dan berkati mereka Tuhan. Seluruh kami Tuhan, apa saja yang kami perbuat setiap hari, mari Tuhan Kau selamatkanlah kami dan berkati kehidupan kami. Selamatkanlah kami, lindungi kami daripada pandemik COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sebab boleh bersama pada hari ini dan Tuhan memberkati. Dan kiranya Tuhan mengizinkan kita boleh berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.